Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi. Wala hawla wala quwata illa billah. Pada hari ini kita belajar Durusul Lughah Al-Arabiyah, pelajaran bahasa Arab yang ditulis bukunya oleh Syekh Dr. Fandim Abdurrahim, Islamic University Al-Madinah, Mamlakatu Al-Arabiyah As-Saudiyah, Jami'ah Al-Islamiyah Madinah Munawwarah. Ini buku yang kedua, juz yang kedua dalam mata pelajaran Durusul Lughah Arabiyah, pelajaran bahasa Arab di ghairi, untuk orang yang natiqina biha, untuk orang yang bukan berbahasa Arab langsung, orang yang bukan native ya. Dr. Fandim Abdurrahim, juz kedua. Berarti kita sudah masuk juz kedua, sementara juz pertama kemarin kita sudah selesaikan. Ditulis tahun 1418 Hijriah ya. Ini sekitar berapa tahun yang lalu ini? 20 tahun yang lalu buku ini ditulis. Sekitar 20 tahun yang lalu. Ini mukadimah, diulang lagi mukadimahnya. Terus ya, mukadimahnya diulang lagi. Kemudian baru kita masuk ke pelajaran pertama. Pelajaran pertama ad-darsul awal. Pelajaran pertama pada juz kedua. Hashim, dialog ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu, rahmat Allah dan keberkahannya untukmu, kata Hashim. Dijawab oleh al-mudarrisu atau guru. Apa kata guru? Waalaikumsalam, untukmu juga keselamatan, warahmatullahi wabarakatuh, semoga engkau mendapat rahmat Allah dan keberkahannya. Hashim, apa kata Hashim? Kaifa haluka ya Ustaz? Bagaimana keadaanmu wahai Ustaz? Ustaz menjawab, kemudian Hashim mengatakan la'allaka bi khairin, semoga kamu baik-baik saja, semoga kamu sehat wal afiat. Apa kata guru? Kata mudarris, alhamdulillah, saya baik-baik, semuji. Jadi kalau kita ditanya sama orang, jawabnya bukan saya baik-baik ya, tapi alhamdulillah. Kita puji Allah. Allah yang membuat kita menjadi sehat. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Bagaimana keadaanmu wahai Hashim? Terus belum dijawab ya. Ini pertanyaannya masih. Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Saya sangat mencintaimu wahai Hashim. Saya sangat menyukaimu wahai Hashim, karena Allah tentunya ya. Nah, jadi saya sangat mencintaimu karena Allah wahai Hashim. Jadi kalau ketemu sama orang, kata hadis Nabi itu, kalau kita kangen sama orang, sayang sama orang, ungkapkan biar orang itu tahu bahwa kita sayang sama dia. Tapi karena Allah ya, bukan karena yang lain-lain. Innaka talibun zakiyun. Jadi cintanya kenapa? Sesungguhnya kamu siswa yang cerdas. Jadi kita akan belajar nanti penekannya di innaka ini nanti. Ada huruf inna. Huruf inna itu masuk ke isim. Inna itu namanya huruf inna. Ka itu jadi mubtada. Ka ini kan jelmaan dari huwa ya, bukan jelmaan ya. Ganti dari huwa. Ganti dari anta. Jadi ini jadi mubtada ini. Inna, huruf inna. Ka, mubtada. Talibun, khabar. Inna itu kerjaannya jika masuk dia ke isim. Inna menasabkan isim, menasabkan isim, merafakkan khabar. Atau kita juga boleh bilang gini. Inna, tapi istilahnya merafakkan mubtada. Dan bukan menasabkan
menasabkan mubtada dan merafakkan khabar. Inna itu kerjanya kalau masuk dia ke isim, dia menjadi ini jadi rofa, ini jadi nasab, mubtada'nya jadi nasab. Nah, putar, ulang lagi. Ini dah. Inna itu adalah huruf inna. Huruf inna itu punya teman-teman nanti kita akan pelajari nanti. Terus kerjaannya adalah menasabkan mubtada dan merafakkan khabar. Ini mubtada nih, ka ini kan ganti dari huwa. Huwa itu damir. Damir boleh jadi mubtada. Nah, jadi kalau kita keluarkan ka ini menjadi anta nih. Anta tolibun. Anta mubtada, tolibun khabar. Tapi karena dia berhubung dengan inna, maka karena dia di belakang, kalau anta itu kan biasanya taruh di depan, belum ada apa-apa, anta. Tapi kalau dia taruh di belakang, maka anta menjadi ka. Pelajaran yang dulu, wa hu huma huma, hum hum hiya ha huma huma hunna hunna, anta ka, antuma kuma, gitu ya. Anta ka, antuma kuma kum, antum kum, ya kan? Ini mubtada ini. Jadi menasabkan mubtada. Tanda nasabnya apa? Fathah. Ya, fathah tanda nasabnya. Cuman ini karena dia mabni, nah dia disebut fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Tapi dia mabni ini. Dah. Innaka talibun. Talibun jadi khabar. Jadi mubtada ini kalau ada inna dia berubah nama, bukan menasabkan mubtada sebenarnya, tapi menasabkan isim. Jadi inna ini, maka ini menjadi isim, menasabkan isim, namanya berubah pada posisinya mubtada sebenarnya. Cuman dia menasabkan isim, merafakkan khabar. Innaka talibun zakiyun. Talibun zakiyun ini khabar. Sementara ini naat ini yang punya sifat man'ut. Wa mujtahidun, wa ataf mujtahidun ke zaki. Ataf ya. Dan dia sungguh-sungguh. Dia adalah siswa yang cerdas dan sungguh-sungguh. Wadhu khuluqin, dan dia juga punya akhlak yang baik. Nizu ini juga nanti akan menjadi pelajaran kita ini. Zu ini dia disebut dengan asmaul khamsah, isim yang 5. Zu, fu, nah, gitu kan. Khu, akhun. Nah, nanti pelajaran kita nanti. Zumalin, nanti ada pelajaran ini isim yang 5. Nanti yang jadi stressingnya di sini nanti. Nanti kita belajar ya. Amin Pakistan, anta, apakah kamu dari Pakistan? Aminal Hindia Hashim, atau kamu dari India wala Hashim? Tanya gurunya. Jadi guru bertanya, bagaimana keadaanmu Hashim? Apakah kamu, saya suka sekali dengan kamu. Sesungguhnya kamu adalah siswa yang cerdas dan sungguh-sungguh, yang mempunyai akhlak yang bagus juga. Nah, terus ditanya, apakah kamu dari Pakistan atau dari India? Apa kata Hashim? Inni minal Hindi. Saya dari Hindia. Ini kalau kita belajar kemarin, ini ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh baris bawah. Harusnya kan min Pakistani. Tapi tidak ya, Pakistana. Dia harakatnya cuma 2, nu dan na. Kalau tidak ada sebelumnya apa-apa, biasanya nu dia. Tapi kalau ada min huruf jar, na dia. Tidak boleh ni ya. Ini ismul ladzi la yansharif namanya. Kemarin kita udah belajar itu di pelajaran buku sebelumnya. Inni minal Hindi, aku dari India. Menulis. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-an minal fasli, dan temanmu yang barusan keluar dari kelas, ahwa minal Hindi, apakah dia dari India juga? La, kata Hashim. Innahu min Pakistan. Dia dari Pakistan. Dia dari Pakistan. Pakistan, India, Muslim, saudara ya. Kemudian al-mudarris. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Inna, kan ada inna lagi. Ini stressingnya di inna ini sebenarnya. Huruf isim inna, huruf inna dan saudara-saudaranya. Isim inna dan saudara-saudaranya. Inna sa'ataka, sesungguhnya jammu, ta, kan lihatnya ta ini.
Berarti menasabkan isim, merapakkan khabar. Jamilatun khabarnya ini. Tapi ini adalah mudhafun ilaih. Sa'ataka. Kalau nggak ada inna itu sa'atuka. Kalau nggak ada inna nih, sa'atuka jamilatun. Jammu bagus. Ini sebenarnya mubtada kan? Mudhafun ilaih jadi mubtada. Ya kan? Jamilatun menjadi khabar. Mubtada'nya mudhafun ilaih, tapi dilihat kata yang pertama, hilangkan dulu ka-nya nih. Ini sa'atun. Sa'atun, inna sa'atun, tun. Tun itu kalau nggak ada ka-nya itu sa'atun nih, tapi karena ada ka-nya sa'atuka harusnya. Sa'atuka. Nianya huruf yang pertama nih yang mudhafun ilaih nggak di ini, karena mudhafun ilaih kan dia punya ini sendiri. Punya i'rab sendiri, yaitu dia menjadi majrur. Ya kan? Inna mudhafun ilaih seperti apa? Sayyaratul madrasati. Sayyaratu mobil, madrasati mudhafun mobil sekolah. Sayyaratu mudhaf, kemudian ini sekolah madrasati. Sayyaratul madrasati. Nah, tapi kalau seandainya ada inna sayyaratal madrasati. Sayyaratal bukan sayyaratul. Inna sayyaratal madrasati. Kalau ada inna, jamilatun. Sesungguhnya mobil sekolah itu bagus gitu. Jadi kayak gitulah kira. Ini kan mudah-mudahan penilai. Inna sesungguhnya jam engkau itu bagus ya Hashim. Aminal yabani hiya. Apakah jam itu dari Jepang? Hashim la. Innahu minal hindi. Nggak, jam itu dari India. Aghaliyatun hiya amrakhisatun. Apakah mahal atau ini? Atau ini ada juga nanti latihannya begini nih. Aghaliyatun hiya amrakhisatun. Apakah mahal atau murah? Kata ternyata Jepang juga bikin jam. Jepang. India punya jam sendiri ya. Innaha rakhisatun jiddan. Oh, ini murah sekali. Ini nggak perlu mahal. Yang penting kan trendy ya. Innaha bimi'ati. Sesungguhnya ini 100 rupiah. Rubiah. Kok rubiah ya? Kayak rupiah ya. Fakat harusnya rupiah ya. Innahu bimi'ati rupiah. Jadi rupiah itu rubiah juga, sama kayak kita ya, rupiah ya. Rupiah. Mungkin kita rupiah itu berasal dari India, kan kita namanya dulu Indo-Hindia. Indo-Hindia namanya kan. Akhirnya menjadi Indonesia, Kepulauan Indo. Iya ya. Berarti hampir mirip ya. India dengan kita itu ya. Orang India nyebut rupiah, kita nyebutnya rubiah. Sama aja ya. Iya. Adalah innahu bimi'ati rubiah faqat. Sesungguhnya itu 100 rupiah saja. Saya tidak tahu berapa 1 rupiah itu, enggak tahu. 100. Al-Mudarris. Kam akhan laka ya Hashim? Kamu punya berapa saudara wahai Hashim? Ini kalau kita belajar kemarin udah jelas ini. Istisna apa tuh? Tamyiz kan? Kalau ada kam, setelah kam ada isim, maka isim itu menjadi tamyiz. Ini huruf tanya. Kemarin udah belajar ini. Kam akhon laka ya Hashim? Kamu punya berapa saudara wahai Hashim? Hashim jawab, berapa saudaranya? Li salah satu ikhwatin. Aku punya 3 saudara laki-laki. Ini kemarin kita udah belajar ya. Ini ikhwatin ini jamak dari akhun. Akhun, akhani, ikhwatun. Ikhwatun itu tuh bukan muannas. Dia adalah muzakkar. Cuman bentuknya bentuk muannas kayak hamzatu gitu kan, Hamzah. Hamzah itu bukan perempuan tapi laki-laki. Ini jamak ini jamak taksir. Ini bukan jamak muannas salim, jamak taksir. Dan ini bukan satu, ini banyak. Akhun, akhani, ikhwatun atau ikhwanun. Ada 2 kan jamaknya kan? Boleh ikhwatun, boleh ikhwanun. Makanya kemarin kita udah belajar kalau ini li
Maka kalau ada bilangan, ya, maka bilangan itu dia terbalik dengan yang dibilang. Yang dibilang adalah ikhwatun. Kalau yang dibilang adalah mudzakkar, maka dia muannas, maka salah satu dia. Nggak boleh salah su, tapi salah satu ikhwatin. Atau kalau terubah lainnya jadi ikhwanun. Ikhwanun. Ini salah satu, li salah satu ikhwanin jadinya. Li salah satu ikhwanin karena dia menjadi mudhaf mudhafun ilaih. Kalian belajar kan begitu kan? Kalau kita disebutkan ini kan huruf jar. Jar itu menjadi khabar yang didahulukan, salah satu menjadi mubtada yang diakhirkan. Kita belajar dulu kemarin kan gitu. Atullabunhum, apakah mereka itu adalah siswa-siswa semua? Lah, kata Hashim, innahum tujarun. Pakai inna lagi kan? Yang mereka itu tujarun, pedagang. Mereka itu yang tiga itu pedagang. Terus ditanya, tadi kan ditanya saudara, sekarang saudari. Kam ukhtan laka, kamu punya saudari berapa? Maksudnya saudari perempuan. Nah, ini jawab kan, li arba'u akhawatin. Saya punya 4 saudari. Jadi karena ini yang dibilang ini adalah saudari, maka angkanya menjadi mudzakkar. Yang dibalik-balik kan kemarin gitu kan. Arba'u enggak boleh arba'atu, tapi arba'u. Li arba'u akhawatin. Aku punya 4 saudari. Berarti jumlahnya 8. Ya kan? Jumlah adik kakaknya 8. Li arba'u akhawatin. Aku punya berapa? 4 saudari. Terus mudaris. Afil hindi hum al-an. Apakah mereka semuanya di India? Sekarang Hashim menjawab la. Innahum huna. Dia di sini bil Madinatil Munawwarah. Dia di Madinah Munawwarah ma'abi wa ummi, sama ayah dan ibu. Oh, saudara-saudarinya di Madinah semua. Atalibatuhunna, apakah semua saudari-saudarinya ya? Ya, apakah atalibatuhunna, apakah seluruhnya siswi semua? La. Innahum mudarrisat bil madrasati sanawiyah. Tidak. Mereka ada yang sudah menjadi guru-guru. Jadi mungkin banyak saudari-saudarinya sudah jadi guru semua di sekolah sanawiyah. Hebat. Berarti udah tua nih orang tuanya nih. Saudarinya aja sudah menjadi guru. Ya kan? Berarti bisa jadi Hashim ini anak bungsu nih. Alah, baik. Tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab pertanyaan berikut. Min aina Hashim? Sudah ada jawaban di atas kan? Dari mana Hashim? Ayuhibbuhul mudarris. Apakah dia disayangi oleh guru? Min aina sa'atuhu? Dari mana jamnya? Bikam hiya? Berapa harga jamnya? Jawab ya. Kam akhan lahu? Dia punya saudara berapa? Kam ukhtan lahu? Dia punya saudari berapa? Aina ikhwatuhu? Di mana saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya ada di mana? Akhawatuhu, ya, di mana saudari-saudarinya? Di mana saudari-saudarinya? Nah, ada jawaban situ ya, nggak perlu dikasih tahu lagi ya. Jawab ya. Baik. Nih, hadhil alamah. Tanda checklist di depan kalimat yang benar. Wahyal ama dan hadhil alamah, dan tanda silang di depan kalimat yang tidak benar. Hashim talibun kaslan, tinggal silang aja. Bukanlah dia orang yang cerdas yang bersungguh-sungguh. Hashim talibun mujtahid. Teneng. Ya, betul. Dah, kalian tahu lah itu jawabannya. Nih, nggak harus diteraskan semua ya. Latihan, oke? Ta'ammal fi ma yali. Perhatikan berikut ini. Inna, ada inna, kalau ditambah dengan huwa, jadi tulisannya innahu. Ya kan?
Inna kalau ditambah dengan hiya jadi innaha. Ingat tuh ya, kemarin damir di belakang itu huma hum, iyaha hu, huwa huma huma, hum gitu kan. Iyaha huma hunna hunna. Kalau anta gimana? Inna tambah dengan anta jadi innaka. Inna tambah anti dengan innaki. Inna tambah ana menjadi innani atau inni juga boleh. Boleh dua, innani atau inni. Boleh ya. Innani anallah. Itu dalam Al-Quran ya. Inni minal muslimin. Ada juga dalam Al-Quran. Kalau itu innahum, inna tambah hum menjadi innahum. Inna tambah hunna menjadi innahunna. Inna tambah antum menjadi innakum. Ingat ya. Inna menjadi antuna menjadi innakunna. Inna tambah nanu menjadi innana atau inna. Kedua ya. Kalian insyaallah paham lah itu kalau digabung inna sama domir di belakang ya. Adkhil inna alal jumalil atiyah. Masukkan inna pada apa? Pada jumlah berikut. Nah, huwa tajirun, dia pedagang. Huwa tajirun, dia pedagang. Kalau masuk di sini titik dua, inna tambah hu. Innahu, huwa ini jadi hu dia. Innahu tajirun, dia sesungguhnya dia adalah pedagang. Inna ana talibun, saya ada. Kalau ini diinapkan ya, huwa menjadi mubtada, tajirun menjadi khabar. Terus masuk inna. Innahu, sesungguhnya dia tajirun. Inna menjadi huruf inna, hu-nya menjadi isim inna, tajirunnya menjadi khabar inna. Ana talibun, saya siswa. Coba lihat dulu ini. Mana dia? Ini ada slide. Kok hilang? Nih. Rasulullah Arabiah yang kedua. Nah, slide-nya ini ya. Mana ya? Ini huruf A. Nih. In. Ada in. Mana dia? Oh, isim kana. Isim inna mana? Oh, belum ditulis. Nanti lah ya, tulis ya. Belum ditulis. Isim kana, cuman ada kana. Belum ditulis. Nanti ditulis ya. Terusnya ditulis di sini nih. Jadi kita mau tulis dulu, baik. Kita mau tulis dulu huruf apa? Bukan isim ya, tapi isim kana. Kalau ini isim inna dan saudara-saudaranya. Kita ambil aja ini dulu. Perasaan dulu pernah ada ditulis. Mana ya? Hanya paste. Jadi ini isim inna. Coba dulu ke bahasa Arab. Ini lemot banget.
Sim inna ya. Aduh, kenapa nih? Sim inna itu saudaranya ada inna, ini aja. Ya Allah. Kok bisa gitu? Enggak mau. Lah, ngerti. Ini apanya? Laptopnya lagi error. Salah. Tapi saya sebutkan ya. Inna itu saudara-saudara inna itu ada inna, ada ka'anna, ada lakinna, ada la'alla, ada laita, ada la, ya kan? Adalah. Jadi itu ya. Di inna anna ka'anna lakin la'alla laita. Nah, gitu nanti pelajaran. Di inna anna, inna untuk taukid, ya kan? Inna untuk taukid untuk mengatakan ini. Anna juga untuk taukid, ka'anna untuk tasbih, kemudian lakinna untuk al-istidrak untuk mendapatkan, la'alla untuk raja, laita untuk tamanni. Perasaan dulu pernah ditulis di mana dia? Ya Allah, ya Rabbi. Mana dia? Lupa. Hilang. Nanti aja lah. Oke. Ini aja lah pelajarin dulu. Nanti diulangi ya. Jadi kita ke sini. Jadi kalau ana talibun jadi inni talibun atau innani talibun. Hum minal yaban. Kalau innahum minal yaban. Antum ya, azkia, kamu itu cerdas. Terus kalau masuk innakum azkiyau. Gitu ya. Lanjutkan ke bawah tuh sampai nomor 9. Oke. Iqra ala amsilatul atiyah. Baca ini contoh berikut. Jadi gini dia. Kalau saya masuk inna itu gini. Al mudarrisu jadidun. Kalau masuk inna. Jadi innal mudarrisa jadidun. Jadi inna ini itu adalah huruf isim inna. Ini ya kalau misalnya di sini awalnya. Al mudarrisu mubtada, jadidun khobar. Kalau masuk inna, innal mudarrisa jadidun. Coba ana yang berubah. Nisu ini sa. Jadi
setelah inna ini disebut dengan isim inna. Isim inna itu wajib baris di atas. Jadi akan ketahuan di sini. Kalau di atas tadi dia tidak ketahuan kan? Kalau di atas tadi dia tidak ketahuan karena dia berhubungan dengan mabni. Mabni ini kan hubungan huwa, hum, ya, anta ini kan mabni nih. Kalau mabni ini tidak ketahuan dia baris di atasnya. Karena kan domir itu mabni, tetap, ya kan? Nggak bisa dirubah-rubah. Kalau ini kan ketahuan perubahannya. Al-mudarrisu menjadi al-mudarrisa. Makanya inna kalau masuk kepada mubtada dan khobar, ini mubtada, ini khobar. Masuk inna, maka mubtadanya menjadi fathah, disebut nasab namanya. Inna, maka mubtadanya menjadi nasab. Sementara khobarnya tetap menjadi rufa dun kan? Lemah dia tandanya. Jadi innal mudarrisa, maka ini disebut kalau diistilahkan dalam bahasa Arab disebut inna itu kerjaannya adalah kalau masuk inna ke dalam mubtada khabar maka dia menasabkan isim, tandanya fathah ya. Baris atas merofakkan khobar. Nah, dah pak khobar. Contoh gini lagi. Fatimatu tabibatun. Fatimah itu adalah dokter. Mubtada khabar. Kalau masuk inna Fatimata. Gak boleh Fatimatu, Fatimata tabibatun. Nah, jadi rafa dia. Sesungguhnya Fatimah itu dokter. Hamidun mutazawijun. Hamid itu menikah. Hamid kan mubtada, ini khabar, masuk inna. Inna hamidan. Gak boleh hamidun lagi, hamidan karena dia menjadi isim inna yang sudah nasab baris di atas tandanya mutazawijun khabarnya. Nah, ini pelajaran kalian masukkan di sini ya. Pelajaran ke-6 ini. Adkhil inna ala jumalil atiyah wadbit awakhiruhul kalimat. Masukkan inna dalam jumlah berikut ini dan beri harokat akhir kalimatnya. Adar susah bun, pelajaran itu susah. So inna. Inna ini adarsu ya, adarsu sa'bun, pelajaran itu susah. Inna maksudnya inna darsa jadinya, bukan darsu, darsa. Kenapa? Karena maksud inna darsa sa'bun, pelajaran itu susah. As-sayyaratu jamilatun, ini mubtada'nya, as-sayyaratu mubtada', jamilatun khabar. Mobil itu bagus, masuk inna sayyarata jadinya. Sesungguhnya mobil itu jamilatun, bagus. Gitu ya. Contohkanlah 4. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu kitab Allah. Masuk inna. In Al-Qur'anu mubtada, kitabullahi mudah-mudahan ini jadi kabar. Al-Qur'anu menjadi innal Qur'ana. Enggak boleh Qur'anu. Innal Qur'ana kitabullahi. Ya, Muhammadur Rasulullahi. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammadu. Kalau masuk inna Muhammada Rasulullahi. Nah gitu. Bawahnya begitu ya. Lanjutnya ya. Kalau masuk inna. Nih contohnya nih. Sayyaratu mubtada. Jamilatun jadi khobar. Ya kan? Jadi khobar. Jadi inna sayyarata jamilatun. Nah, jadi diingat ini pelajaran kita nih. Inna sayyarata, inna menjadi isim inna, sayyarata menjadi isim inna. Inna itu huruf inna, boleh dikatakan huruf inna lah ya, huruf inna. Kemudian isimnya ismu sayyarata menjadi isim inna, jamilatun menjadi khabar inna. Oke, itu dulu yang bisa kita ajarkan pada hari ini. Saya rasa cukup. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.